Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang alat optik yaitu loop atau kaca pembesar. Nah, loop atau kaca pembesar sering digambarkan pada tokoh seorang detektif seperti pada film kartun detektif Conan. Nah, namun pada video ini tentunya kita tidak akan membahas tentang film detektif Conan ya, tetapi kita akan membahas konsep fisika pada loop atau kaca pembesar itu sendiri. Dikenal sebagai kaca pembesar karena fungsi loop itu sendiri untuk memperbesar ukuran objek yang diamati. Nah, keberadaan loop mempermudah berbagai kegiatan, misalkan seperti gambar berikut ini. Yang pertama, memudahkan bagi para tukang arloji untuk melihat mesin arloji yang ukurannya cukup kecil. Kemudian, pada seniman untuk membuat karya seni seperti ini. Bisa dibayangkan jika tidak menggunakan loop tentu pekerjaan ini menjadi lebih sulit. Jika kita lihat dari fungsinya, sudah bisa ditebak atau belum jenis lensa apa yang digunakan pada loop? Oke, kita kembali ke konsep dari lensa. Lensa yang dapat memperbesar bayangan adalah lensa positif. Sedangkan pada lensa negatif itu hanya bisa membentuk bayangan yang bersifat maya tegak diperkecil. Ingat kembali konsepnya ya, yaitu lensa yang digunakan pada loop berarti adalah lensa positif atau lensa cembung. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan konsep fisikanya, yaitu rumus perbesaran yang dibentuk oleh loop atau kaca pembesar. Dasar dari rumus perbesaran bayangan loop adalah perbesaran angular atau perbesaran sudut. Untuk penjelasannya bisa dilihat dari gambar berikut. Pada gambar 1, objek dilihat langsung oleh mata tanpa menggunakan bantuan kaca pembesar atau loop. Di sini, sudut yang terbentuk kita misalkan dengan alfa, dengan posisi objek diamati pada jarak baca normal atau SN atau titik dekat mata ya, atau PP. Nah, di sini kondisi mata adalah berakomodasi maksimum. Berbicara tentang akomodasi, perlu kita ketahui bahwa mata memiliki yang namanya daya akomodasi. Daya akomodasi yaitu kemampuan lensa mata untuk memipih dan mencembung, di mana lensa akan lebih pipih ketika mengamati objek pada titik jauh mata yaitu tak berhingga, dan akan lebih cembung ketika dalam kondisi berakomodasi, dan dalam kondisi maksimum ketika mengamati objek dalam jarak baca normal atau titik dekat mata. Kita kembali ke perbesaran angular. Sekarang kita bandingkan sudut yang terbentuk pada gambar 2. Nah, pada gambar 2, objek tersebut kita amati menggunakan kaca pembesar atau loop tadi. Nah, di mana posisi dari objek itu ditempatkan di antara titik fokus dan lensa atau kaca pembesar. Nah, sehingga akan terbentuklah perbesaran bayangan di sini dengan sudut yaitu beta. Nah, bisa kita lihat di sini bandingkan sudutnya. Sudut beta jauh lebih besar dari sudut alfa. Nah, sehingga yang maksud dengan perbesaran bayangan di sini yaitu adalah membandingkan tangan beta terhadap tangan alfa. Nah, menggunakan pendekatan matematis di mana sudut ini ada sudut yang sangat kecil, sehingga kita akan membandingkan segitiga yang dibentuk pada gambar 1, segitiga ini. Nah, kita arsir di sini dengan ukuran objek yaitu H, kemudian kita bandingkan dengan segitiga kecil ini dengan ukuran objek yang sama. Maka di sini menjadi H per S per H per SN, sehingga rumus perbesaran angular yang dimaksud adalah SN per S, dengan SN adalah jarak baca normal atau titik dekat mata, dan S-nya adalah jarak objek terhadap kaca pembesar atau lensa cembung. Pada gambar 2 di sini juga menjelaskan untuk pengamatan dalam kondisi mata berakomodasi maksimum, di mana jarak bayangan yang dibentuk oleh loop atau kaca pembesar di sini yaitu berada pada jarak baca normal, sehingga bisa kita tuliskan di sini S aksen yang dibentuk oleh kaca pembesar yaitu berada pada jarak baca normal SN. Nah, di sini kita beri tanda negatif karena posisi bayangan yang terbentuk itu berada di depan loop atau di depan lensa, yang artinya bayangan bersifat maya.
Nah, apabila kita turunkan S di sini atau kita otak-atik S ini dari persamaan umum lensa 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen dengan S aksen sama dengan min Sn, maka rumus perbesaran angular loop pada kondisi mata berakomodasi maksimum akan diperoleh menjadi Sn per F ditambah 1. Oke. Dengan Sn tadi adalah jarak baca normal. Jarak baca normal atau titik dekat mata. Kemudian F di sini adalah jarak fokus dari loop yang digunakan. Jarak fokus loop. Pada gambar ketiga di sini menjelaskan pengamatan menggunakan loop dalam kondisi mata yang juga berakomodasi. Bedanya di sini kondisi mata tidak berakomodasi secara maksimum, tetapi dalam kondisi berakomodasi pada jarak tertentu yang kita misalkan di sini dengan jarak X. Nah, bayangan yang terbentuk yaitu berada pada jarak X pada akomodasi tertentu tadi, sehingga bisa kita tuliskan di sini S aksennya adalah min X. Nah, sehingga apabila kita turunkan dari persamaan umum lensa juga S-nya ini, maka akan kita peroleh rumus perbesaran bayangan atau perbesaran angularnya di sini, yaitu adalah Sn per F. Awalnya sama, tetapi di sini adalah Sn per X. Oke. Nah, yang terakhir yaitu untuk pengamatan dalam kondisi mata tidak berakomodasi atau rileks. Nah, untuk pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, bayangan yang terbentuk harus terletak jauh tak terhingga, atau kita tuliskan di sini S aksen dalam posisi jauh tak berhingga. Nah, bagaimana bisa terbentuk bayangan menjadi jauh tak berhingga? Maka posisi objek yang diamati di sini harus terletak pada titik fokus loop atau jarak fokus loop sesuai dengan konsep lensa, di mana bayangan akan menjadi jauh tak berhingga kalau benda berada di titik fokus loop, fokus lensa. Nah, sehingga kita tuliskan di sini S-nya itu berada di titik fokus. Nah, di sini akan terbentuklah rumus perbesaran bayangan untuk mata tidak berakomodasi. Kita tuliskan di sini MA sama dengan untuk mata tidak berakomodasi yaitu Sn per F. Nah, jadi di sini terdapat 3 rumus perbesaran bayangan yang dibentuk oleh loop dalam 3 kondisi mata, yaitu berakomodasi maksimum, berakomodasi pada jarak tertentu, dan tidak berakomodasi. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Sebuah loop memiliki kuat lensa 20 dioptri. Tentukanlah perbesaran angular loop bila. Nah, sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, untuk mata berakomodasi maksimum. Yang kedua, mata berakomodasi pada jarak 50 cm. Dan yang terakhir, mata tidak berakomodasi. Oke, yang diketahui di soal itu adalah kuat lensa loop, di mana kuat lensa itu adalah P dengan persamaan 100 per F. Rumus kuat lensa bisa kita tentukan fokus loopnya, yaitu menjadi 20 dioptri sama dengan 100 per F, berarti jarak fokus lensanya yang digunakan di sini adalah 5 cm. Nah, dari dapatnya fokus di sini kita bisa mengerjakan ketiga pertanyaan tersebut, di mana yang pertama di sini yang ditanyakan untuk mata berakomodasi maksimum. Rumus perbesaran bayangan untuk mata berakomodasi maksimum yaitu adalah Sn per F plus 1. Oke. Ya, kita masukkan Sn-nya di sini, kita gunakannya secara umum yaitu 25 cm jarak baca normal, berarti 25 cm dibagi 5 cm ditambah 1, maka di sini hasilnya adalah 5 ditambah 1 berarti menjadi 6, sehingga perbesaran angularnya adalah 6 kali untuk mata berakomodasi maksimum. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B, untuk mata berakomodasi pada jarak 50 cm, yaitu kita gunakan rumus yang mata berakomodasi pada jarak X, di mana M sama dengan Sn per F, perbedaannya hanya di ujung di sini yaitu menjadi Sn per X. Nah, dengan X di sini adalah 50 cm. Sehingga di sini sama 25 per 5. Di sini menjadi 25 per 50. Sehingga hasilnya adalah 5 ditambah setengah menjadi 5,5 kali perbesarannya. Nah,
Dan yang terakhir sini untuk mata tidak berakomodasi kita gunakan persamaan MA sama dengan SN per F saja. Maka di sini berarti 25 dibagi 5 yaitu adalah 5 kali perbesaran. Nah, bisa kita bandingkan di sini. Tentunya perbesaran yang paling maksimal yaitu pada saat mata berakomodasi maksimum. Kemudian yang paling rendah yaitu adalah ketika kondisi mata rileks atau tidak berakomodasi.